Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah. Saya mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Riau dengan NIM 1709110819. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa hal tentang hukum pidana internasional. Nah, tepatnya pengertian. Untuk pengertian daripada hukum pidana internasional itu sendiri, yaitu adalah seperangkat aturan atau kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan atau pelanggaran internasional yang sifatnya lintas negara. Nah, di dalamnya itu juga terdapat adanya unsur asing. Kemudian, untuk perbedaan hukum pidana internasional dengan hukum pidana nasional dan hukum pidana khusus itu bisa kita lihat masing-masing definisi di antara kedua hukum tersebut. Nah, untuk yang pertama, hukum pidana nasional. Nah, yang dimaksud dengan hukum pidana nasional itu ialah seperangkat aturan atau kaidah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan atau pelanggaran yang terdapat dalam KUHP atau dalam suatu negara tersebut. Nah, sementara untuk hukum pidana khusus itu adalah suatu seperangkat aturan yang mengatur tentang kejahatan juga, namun dalam hal ini tidak terdapat dalam KUHP atau di luar KUHP itu sendiri. Nah, seperti kejahatan narkotika dan juga kejahatan terorisme dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk kejahatan internasional. Nah, untuk kejahatan internasional dalam hal ini saya akan mengambil tentang genosida. Nah, yang dimaksud dengan genosida adalah sebuah pembantaian besar-besaran secara sistematis terhadap suatu suku bangsa atau sekelompok suku bangsa dengan maksud untuk memusnahkan atau membuat punah bangsa tersebut. Nah, untuk dasar hukumnya bisa kita lihat pada Konvensi tentang Pelarangan dan Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida tahun 1948. Dan kejahatan ini pun juga menjadi yurisdiksi pengadilan pidana internasional pada pasal 6 Statuta Roma. Selain itu, kejahatan ini pun dapat dilakukan baik di masa damai maupun di masa peperangan. Kemudian, genosida ini juga terjadi apabila adanya upaya pelarangan secara paksa untuk melahirkan bagi kelompok tertentu atau juga memindahkan kelompok tertentu. Nah, untuk contohnya bisa kita lihat pada kejadian genosida bangsa Indian oleh bangsa Eropa pada tahun 1492 yang dilakukan oleh Amerika. Nah, untuk ICC bisa kita lihat pengertiannya merupakan singkatan daripada International Criminal Court. Nah, untuk International Criminal Court ini bisa kita sebut dengan Mahkamah Pidana Internasional. Nah, Mahkamah Pidana Internasional ini dibentuk pada tahun 1940 sebagai sebuah tribunal permanen untuk menuntut individual dalam melakukan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang, sebagaimana didefinisikan oleh beberapa persetujuan internasional, terutama Rome Statute of the International Criminal Court. Nah, ICC ini pun juga dirancang untuk membantu sistem yudisial nasional yang telah ada. Namun, pengadilan ini dapat melaksanakan yurisdiksinya bila pengadilan negara tidak mau atau tidak mampu untuk menjalankannya. Ataupun untuk menuntut kejahatan yang telah disebutkan dan menjadi pengadilan usaha terakhir, yang meninggalkan kewajiban utamanya untuk menjalankan yurisdiksi terhadap kriminal tertuduh kepada negara individual. Nah, selain itu, International Criminal Court ini juga disebut sebagai ICC untuk membedakannya dengan International Chamber of Commerce. Nah, ICC ini berbeda dengan Mahkamah Internasional yang merupakan badan untuk menyelesaikan sengketa antar negara dan hukum kejahatan perang. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan untuk jawaban daripada ujian akhir semester mata kuliah Hukum Pidana Internasional. Dalam hal ini saya mengucapkan sekian dan terima kasih.